gawe apa konsep sing ora gedabiah ngono kae. Nah, kita berbicara tentang workshop, Mas, yang tadi disebutkan. Kan Mas Seli juga sempat mengampu ya, istilahnya ya, mungkin workshop seperti itu. Kita berbicara tentang kualitas ya, Mas. Kalau tadi kuantitas memang bisa dibilang menurun kalau di ekskul dengan bentuk ekskul yang sudah semakin tidak ada. Tapi kita bicara tentang kualitas sebenarnya. Potensi seperti apa, Mas, yang ditemukan sama Mas Eli waktu workshop itu, Mas? Saya pernah memberikan materi workshop di Gunung Kidul. Waktu itu penulisan lakon teater tradisi. Berbahasa Jawa juga berarti? Saya tidak menyebut itu ya. Oh ya, siap. Saya aja yang nyebut. Saya membatasi. Aku ngomong Jawa aku sentimen toh. Aku sing arep pancing ke situ. Beda ke sithik, teater tradisi. Tradisi. Jadi, waktu itu yang diundang adalah warga siapapun, artinya mewakili kecamatan itu 2 orang. Tujuannya sederhana waktu itu dinas terkait bahwa teater-teater yang berbasis tradisi di Gunung Kidul hari ini mbok yao muncul penulis-penulis baru, tidak melulu dia apa istilahnya. Taruhlah kalau kita mengambil salah satu contoh kesenian ketoprak misalnya, tidak melulu menggunakan naskah yang sudah ada dan penulisnya sudah cukup familiar misalnya. Harapannya kan muncul dari masing-masing kecamatan itu tumbuh penulis-penulis baru. Ya sudah, 3 hari workshop itu yang menarik. Ide-ide dari teman-teman yang menurut saya ini awam teater justru luar biasa. Nah itu sebenarnya kan temuan saya justru ini karena diberi ruang. Mereka mau mengeluarkan semua tentang apa ya, narasi-narasi tentang desanya, peristiwa-peristiwa yang mungkin berkaitan dengan mitologi. Misalnya nek ning desa kan terus dumadi ning desa apa. Dia tahu ceritanya tapi tidak ada ruang untuk menuliskan itu. Nah, workshop itu menjadi tempat bagaimana dia menuangkan kreasinya dalam menulis lakon sebenarnya. Itu salah satu contoh. Terus ketika di levelnya yang agak turun lagi yang SMA, itu lebih menarik lagi. Ternyata level anak SMA sudah berani menggabungkan tema-tema yang itu di luar dugaan. Ada yang ngomong ke tradisi atau demam drama Korea tapi dia sudut pandangnya tentang Jawa. Itu kan hal yang menarik yang mungkin tidak bisa atau kurang ditemui di beberapa tempat. Tetapi karena ada ruang itu, teman-teman yang pelajar ini terbaca semua di track itu, idenya luar biasa, di luar dugaan menurut saya. Makanya kita minim ruang-ruang itu khususnya untuk pelajar, untuk remaja. Jadi seandainya ada itu menjadi satu peluang yang menarik sekali untuk dikembangkan ke depannya untuk teater Jogja sebenarnya. Itu sih. Banyak berarti ya untuk bisa dikatakan penulis-penulis naskah gitu ya. Lebih ke situ ya. Kalau untuk potensi-potensi ini penulis, kalau bicara tentang aktor dan sebagainya. Nek menurut Mas Seli sendiri dari anak-anak muda aktor juga iki aku cerita mundur meneh ya. Enggak apa-apa. Kemarin saya ikut musikal Hono Coroko. Ya. Ini seperti belum diobrolin kemarin ya? Kemarin cedut-cedut aja ya? Oh ya. Boleh berarti. Musikal Hono Coroko itu basa Jawa, nggone kancamu lho kuwi. Kene arep ngecing basa Jawa. Calon. Nah, sistem rekrutmen aktornya waktu itu audisi. Peminatnya banyak dan rata-rata memang didominasi oleh pelajar. Lagi-lagi ternyata ruang seperti ini dibutuhkan. Nyatanya sing melu akeh ngono kok. Itu kan berarti menjadi salah satu tolak ukur bahwa Jogja itu potensinya kaya sekali sebenarnya. Belum lagi kalau kita mau masuk pada ruang-ruang sanggar teater misalnya. Hari ini cukup ya mungkin karena selama pandemi ini kegiatannya berkurang. Tapi kalau kita mau menengok kembali sanggar-sanggar yang di Jogja ini sebenarnya kan banyak.
Apalagi sekarang juga ada kelas-kelas acting yang itu orientasinya film. Bisa jadi model-model latihan acting itu penyaluran ruangnya kan bisa melalui panggung dulu, atau ada peluang-peluang yang sifatnya dia memang betul latihannya di kamera tapi bisa dikelola dengan acting di atas pentas misalnya. Itu kan menarik sebenarnya, ada peluang-peluang ke sana. Dari keaktoran, jadi memang punya potensi juga. Potensinya kan, banyak. Bahkan kalau kita Ojek itu omah casting Ibnu Gundul itu juga tiap tahun kan selalu bertambah murid-muridnya. Artinya mereka yang menaruh minat terhadap seni peran Jogja mulai luar biasa menurut saya. Seandainya kemudian itu dibarengi dengan kampung-kampung nih, ada sanggar-sanggar yang dia berinisiasi yang berdiri di kampung masing-masing. Jogja ana pirang kelurahan, nek sak kelurahan ana sanggar siji teater misalnya, itu kan menjadi hal yang menarik. Bisa menjadi menampung minat teman-teman itu ya. Kalau kita akhirnya berbicara satu lagi, misal tadi dari penulisan sudah kita coba dari sudut pandang misalnya manajerial, kan kita juga tahu Mas Eli nggak cuman penulis tok, nggak cuman aktor tok, bahkan sampai Mas Eli pernah pentas nggak cuman di Indonesia. Ceritanya Dari sopo? Ora tuh Mas, bener tuh. Dulu itu rameng dolan tuh ning Uganda ning ndi? Timbuktu. Oh, merek salah. Tapi kan pernah tuh Mas. Nah, itu ngomongin tentang manajerial, apa yang seharusnya dimiliki oleh teman-teman penulis naskah, aktor itu, atau juga teman-teman yang khusus spesifik tertarik minat untuk mengurusi tentang manajerial Manajer apa sih iki? teater, masuk bal-balan beda. Kuwi Sintayong kuwi to iki tentang teater, konteksnya berita teater. Ya kalau manajemen teater kan setiap pelaku pasti dia belajar secara langsung di kelompoknya, itu pasti. Dan itu auto, mau tidak mau, otomatis. Caranya mengelola pertunjukan, mengelola produksi itu kan sudah gawan ya, dan ini sudah terpola. Kalau hanya kemudian kan kembali lagi ke minat individunya, dia mau concern di mana. Kalau peluangnya belajar sebenarnya banyak. Teater ki kan meh kaya IU sakjane. Manajerialnya? Ya, belajar membuat satu produk pertunjukan dimulai dari praproduksi, produksi dan pasca, itu pasti ada. Nah, kalau kemudian itu mau dikembangkan kepada para pelakunya sendiri, hari ini model-model kalau kita tahu kan sekarang banyak juga pelaku teater yang dia tidak melulu harus tampil dengan kelompoknya. Dia bisa solo atau sendiri atau membuat karya yang sifatnya dijelaskan solo dan sendiri dijelaskan ya. Aku seneng. Mbok menawa engko tekon kan kudu verbal nek karo kowe. Engko sentimen. Enggak enak iki ora. Artinya ada ruang yang kemudian misalnya ide yang tidak melulu harus dengan kelompok, atau ide yang itu ternyata harus diekspresikan dengan sendiri. Nah, itu kan berarti ada tata kelola bagaimana kita istilahnya mengelola bagaimana karya itu ketika dibawakan sendirian. Biasanya yang saya lakukan ya jelas kemudian hari ini kembali lagi media itu sangat menunjang sekali membuat istilahnya karya yang sifatnya tidak melulu dengan kelompok, misalnya dengan hanya berapa tim tapi kita tampil sendiri. Basa kerennya performan ngono kuwi lah. Njuk kuwi ya kita perlu sebagai istilah performer gitu membekali pengetahuan, tidak melulu hanya soal bagaimana meng-create sebuah ide menjadi satu bentuk sajian performan atau apapun bentuknya itu. Tidak hanya itu, kan njur dadi sinau juga soal komposisi gambar, soal kemudian bagaimana distribusinya iki nek wis karyaku dadi arep tak kapake. Iya. Apa mung dipasang tok ning Instagram misalnya. Iya. Terus dikeploki kancane wis ora lak ya ora to. Ada peluang-peluang lain membaca kemungkinan-kemungkinan yang lain. Oh, di
di negara itu di negara A ada peluang untuk open call. Kenapa tidak mencoba itu misalnya? Itu sing Mas Eli lakukan kemarin. Dok men ngono Mas. Dok men. Seneng lah. Ya artinya ini kan dalam rangka membaca peluang ketika ada ide yang tidak melulu harus bersama kelompok. Ketika iki kudu tak tampilkan yang dewi misalnya. Nah salah satunya ya itu tadi, karena hari ini kita dimudahkan dengan percepatan teknologi, mengulik itu tadi Mas kan penting. Nek saya waktu itu memang penasaran, iki piye to carane melu, membaca kriterianya bagaimana, yuk gelem ra gelem kan jur sinau bahasa Inggris barang. Iya, iya. Mau tidak mau kan seperti itu. Terus gawe konsep sing ora gedabiah ngono kae. Karena kan biasanya dia hanya minta semacam deskripsi, sekian paragraf atau sekian kalimat. Itu kan dalam rangka kita terus mengolah ya, artinya bagaimana kemampuan yang selama ini kita tuangkan bersama kelompok dijajal nek kowe dhewe dadine opo. Nah, itu kan salah satu keuntungan media yang kemudian saya merasakan betul. Saya menggunakan media itu untuk salah satunya beberapa karya yang sifatnya sendirian. Untuk dipentaskan di luar negeri itu festival atau peluang biasanya itu. Memang festival atau. Jadi tidak bisa sedut-sedut dibawa ke luar negeri, tidak bisa. Bahasa Jawa ya Mas, sing rak dong sapa? Okay, Mung Suriname Bung sing ya neng kuwi ya romeng mutah-mutah malah. Ra mungkin toh ya. Itu. Berarti sakjane sebenarnya kita bicara tentang peluang sangat menarik sakjane Mas ya. Banyak juga banyak ya. Sekali, bahkan kalau mau mengikuti update Instagram, kalau teman-teman pakai Instagram itu hampir setiap hari itu kan ada open call. Dari negara manapun, dari bentuk kesenian apapun, ora mung teater bahkan, atau mungkin mengembangkan dari teater yang ada. Itu kalau kita mau mengolah diri kita, mengulik rasa penasaran lebih tinggi, belajar, bereksplorasi tentang kemampuan artistik. Nah, itu kan salah satu, kalau menurut saya media belajar saya untuk mengelola istilahnya, memanajemen sebuah pertunjukan tapi sing digawake dhewe itu kan juga manajemen artistik. Nek biasanya aku karo kelompokku ono ketentuan ngene, tiba-tiba kudu dhewe. Itu kan juga ada perlakuan khusus, ada trik khusus, ada kiat-kiat khusus. Itu kan juga tata kelola atau kemudian belajar memanage diri kita pada tampilan yang sifatnya komposisinya kudu ngene, gambare kudu ngene. Sinau kabeh dan tidak akan pernah berhenti menurut saya. Kalau mau. Nek ora ya ora apa-apa. Wis konvensional ki mau. Ora. Ora. Sono no, tak kono no. Aja aku no. Aku kan pemantik ning kono. Ya ki mau lah. Ya, okay. Ruangnya banyak. Hari ini kita dihadapkan pada kesempatan yang terbuka lebar, tidak seperti dulu. Hanya kemudian kita mau ambil itu enggak. Wis kuwi wae kuncine. Nek ora ya wis. Mungkin ini jadi semangat buat teman-teman yang nonton, siapapun gitu bahkan ya, ataupun yang udah nonton terus pengen mencoba membuat konten ini sebagai saran untuk temannya, di-share aja yang pas episode ini ke temennya gitu ya, yang sesama seniman pertunjukan atau siapapun, atau juga bisa follow aja Instagramnya siapa? Berita Teater. Eliandra. Ayo karisan kuno kan, iso takon-takon ning nggonmu kan iso to Mas, misale Mas, gitu ya? Aku pengen traveling tapi tanpa biaya. Wah, ngepit aja. Iya, kan ternyata kita tekan cangkring atau tekan ngendi gitu. Itu mung perkara selo karo ora kok. Ra debit pite nyile kan ngono. Ora kudu traveling luar negeri, kecamatan ya iso gitu. Bisa. Ya. Nah, oke. Kali ini mungkin Mas Eli ada closing statement gitu, penutup, udah dikode Mas Andri. Ke kamera ya? Iya, ke kamera aja. Ya. Ini kamera nih. Itu apa ini? Ini close up. Oh, close up. Ya artinya peluang hari ini cukup terbuka lebar untuk siapapun teman-teman yang memilih seni pertunjukan khususnya teater. Ya seperti yang saya sampaikan, kalau boleh meminjam istilahnya Mas Gundi, konvensional. Hari ini mau bertahan di mana itu pilihan, tetapi paling tidak kalau kita tidak mau memanfaatkan media yang hari ini cukup cepat, cukup digital atau apapun yang hari ini boleh kita nikmati sangat cepat, ya menurut saya kok eman-eman. Jadi ambillah kesempatan itu sebelum kalian tetap bertahan pada media konvensional.
Tepuk tangan dong buat Mas Eli dong. Ada Gun. Oh, ini ning kono meneh aja ning aku. Matur nuwun sekali Mas Eli buat Ya. Sama-sama. insight-nya hari ini, cerita-ceritanya hari ini. Ini semoga besok yang ketiga diundang lagi Mas. Ini yang kedua ya. Kedua, Kita ngobrolin yang lainnya lagi gitu misalnya. tentang apa misalnya? Enggak tahu, wong ini aja enggak tahu temanya apa kok. Apalagi yang ketiga besok. Siapa tahu kita butuh narasumber ya. Makasih teman-teman semuanya udah nonton Berita Teater yang episodenya bareng sama Mas Eli, dan ini daging semua isinya. Siap-siap kolesterol. Ya toh kan ngono ki ya. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi di Berita Teater episode selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.